Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Fatmasari, NPM 1914-34035, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang berjudul Upaya Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas 3, Tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, SDN 105350 Perbarakan. Bab 1 yang pertama adalah latar belakang masalah. Sejalan dengan perkembangan zaman di era digitalisasi, anak lebih sering menonton dibandingkan dengan membaca. Kebiasaan ini mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis kembali isi dari sesuatu yang mereka lihat dan dengar. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis cerita yang mereka baca. Solusi yang digunakan adalah dengan menggunakan audiovisual berupa video cerita dongeng di mana peserta didik memperhatikan dan mengamati cerita yang ada di dalam video tersebut. Kemudian, peserta didik diminta untuk menulis kembali cerita yang telah mereka lihat dan dengan bahasa mereka sendiri. Identifikasi masalah. Yang pertama ada siswa kelas 3 kurang minat menulis. Yang kedua, kurang memahami isi dari cerita yang telah dibaca. Yang ketiga, kurang kreativitas dalam menulis kembali cerita. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa untuk menulis. Dan yang kelima, kurangnya media yang dibuat oleh guru untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita siswa. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu penggunaan media untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita siswa kelas 3 SDN 105350 Perbarakan. Rumusan masalahnya, bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual terhadap kemampuan menulis siswa kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di SDN 105350 Perbarakan. Memasuki bab 2, kajian pustaka. Pengertian kemampuan menulis cerita. Dari beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemampuan menulis cerita merupakan penyampaian pikiran secara tidak langsung dengan memanfaatkan tata bahasa dan kata-kata atau kosakata. Kemudian ada pengertian media. Dari beberapa pendapat para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media merupakan alat atau sumber yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik ataupun manusia dengan tujuan memperoleh pengetahuan dengan jelas. Bab 3, metode penelitian dan jenis pendekatan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian tindakan kelas yang berupa studi kasus. Kemudian, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat dijadikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar setting yang alami. Walidin Saifullah dan Tabrani, 2015, halaman 77. Lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakannya di SD 105350 Perbarakan, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deli Serdang. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan penulis bekerja di SD tersebut. Kemudian ada subjek penelitian. Adapun subjek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah seluruh siswa kelas 3 SDN 105350 Perbarakan, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deli Serdang. Tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah 32 siswa. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam bentuk siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada setiap siklus terdiri atas 4 tahapan. Ini merupakan siklus dalam penelitian tindakan kelas. Tahapan siklus 1 dan 2 sama, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan,
yang ketiga ada pengamatan, dan yang keempat ada refleksi. Yang pertama, perencanaan. Guru berserta peneliti melakukan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait dengan kemampuan siswa kelas 3 dalam menulis cerita. Kemudian merancang metode yang tepat dalam pelaksanaan pemecahan permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran berupa tindakan dan penyediaan media yang diperlukan dalam proses pembelajaran menulis cerita seperti RPP, laptop, cerita dalam bentuk audiovisual, dan infocus. Yang keempat ada menyampaikan instrumen yang berupa lembar pengamatan dan lembar penilaian. Kemudian penelitian pelaksanaan tindakan pada siklus pertama, yaitu penggunaan metode latihan terbimbing dengan meningkatkan kemampuan menulis cerita siswa kelas 3. Tahap pelaksanaan tindakan pada siklus 1, yang pertama memberikan materi tentang cerita seperti cerpen, mengenai tentang pengertian cerita, dan cerpen, tahapan dan penulisan cerita, dan latihan menulis cerita. Kemudian membuat tes untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membuat dan menulis cerita, dan membuat revisi atau perbaikan terhadap cerita yang ditulis oleh siswa yang telah dinilai oleh guru, guna untuk memberikan pengetahuan kepada siswa letak kesalahan siswa dalam menulis cerita. Kemudian pengamatan di dalam siklus yang pertama. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pengamatan menulis cerita siswa kelas 3, yaitu tentang persoalan yang muncul selama dilakukan tindakan. Dan yang keempat ada refleksi. Pada siklus yang pertama, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang masih dihadapi oleh siswa. Kemudian guru dan peneliti melakukan dan menentukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut yang akan diterapkan pada siklus 2. Hal ini diharapkan masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada siklus 2, pada tahap pertama yaitu perencanaan yang dilakukan oleh peneliti dan guru kelas pada siklus 2 ini yaitu menerapkan apa yang telah didiskusikan pada saat refleksi antara peneliti dan guru. Rencana yang akan dilakukan, yang pertama ada peneliti dan guru menyiapkan materi dengan penyajian yang berada melalui tayangan audiovisual. Kemudian menyampaikan materi sesuai dengan rencana yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan. Tindakan dan penyediaan sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran menulis cerita seperti RPP, laptop, cerita dalam bentuk audiovisual, dan infocus. Kemudian menyampaikan instrumen yang berupa lembar pengamatan dan lembar penilaian. Pada tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan pada siklus 2 ini lebih banyak memberikan cara mengatasi kesulitan siswa pada siklus 1, yaitu sulit memahami isi dari sebuah cerita, kurang minatnya siswa dalam menulis cerita, kurang motivasi dalam menulis, serta tidak adanya media yang cukup menarik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita. Tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus 2 ini yaitu guru menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint yang berupa audiovisual agar siswa lebih tertarik untuk melihat dan mendengarkan materi sehingga siswa lebih memahami materi yang diberikan. Kemudian mengadakan tes. Kemudian guru membimbing siswa secara optimal dengan memperhatikan dan memantau siswa dalam menulis cerita untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami penulisan cerita, memahami isi cerita, dan menceritakan ulang cerita. Kemudian dilakukannya revisi dengan cara meminta siswa memaju ke depan kelas untuk membacakan cerita yang mereka tulis. Kemudian di tahapan yang ketiga ada pengamatan pada siklus 2. Pengamatan dilakukan pada lembar pengamatan yang berisikan tentang kegiatan kemampuan siswa kelas 3 dalam menulis cerita dan pengamatan tentang pelaksanaan media audiovisual yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita. Dan yang keempat ada tahapan refleksi pada siklus kedua untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran kemampuan siswa dalam menulis cerita dapat dilakukan dengan tes yang kemudian hasilnya dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa sebelumnya. Adapun tujuan akhir yakni meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita tercapai, maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan yang pertama ada observasi, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga ada tes.
Sekian dari pemaparan presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.